Satu yang misalnya 1 M-nya yang udah tidak berhias diri, maka suami tidak butuh kemungkinan yang bening yang lain. Kalau udah bini diri tidak bercolek, bahasanya udah lain cerita. Sampai ke rumah memandang istri, ya Allah, itu dari manalah tahu, ya kan? Tapi tak kalah memang mereka juga bisa bersoleh, begitu suami datang tidak akan berpaling, tetap dengan pendiriannya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi ujian seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan. Jadi kalau bahasa suami membawa rezeki berapapun nilainya, itu harus disyukuri. Harus disyukuri, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diberikan oleh Allah. Artinya makanya kalau memang lebih daripada itu, kemungkinan besar mereka juga tidak mampu untuk mengendalikan. Salah satu contoh mungkin barang itu bisa salah digunakan. Mohon maaf, sekarang banyak untuk bisa menyalahkan gunakan masalah dana, ya kan? Nah, makanya itulah berapapun nilai yang diberikan oleh Allah, maka itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi remnya penghidupan kita adalah tidak lain tidak bukan selain kita menjalankan sholat 5 waktu, itu remnya. Oke, kalau nak marah-marah bang sampai wudhu sembahyang insyaallah tidak jadi marah. Ada tidak orang di sholat marah-marah? Tidak ada cerita. Jadi itulah resep yang saya kasihkan. Itu perlu dirundungi, bukan apa? Karena itu salah satu resep untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ada ketenangan, ada kesenangan, ya kan? Maka kita mungkin akan menginjak yang satu lagi, yaitu mawaddah tadi kan? Kebahagiaan, ya kan? Kebahagiaan. Udah sampai ke tingkatan kedua, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rahmat? Berarti kita harus berusaha sebaik mungkin, jangan sampai kita berusaha bahasa itu ini dan itu dan sebagainya. Yang kira-kira bisa mendapat rahmat itu apa? Yang bernilai ibadah. Walaupun sedikit tapi nilainya kita ibadah. Nah, itulah yang supaya kita mendapatkan rahmat. Ini salah satu daripada yang biasa sering disampaikan orang, yang mudah-mudahan menjadi salah satu pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya jangan aneh lah, laki datang misalnya kan aneh-aneh kan, cuma enak senang laki udah. Nah, jadi tidak dapat nilainya yang namanya nilai kesenangan tadi tidak ada. Apalagi nak menuju bahagia. Kalau bahagia itu udah dua lah, kan? Itu bahagia. Selanjutnya ini resepnya laki-laki ini untuk wanita ini sama sebenarnya, 5 juga, ya kan? 5 juga resepnya. Yang pertama yaitu memberikan sandang dan pangan. Jadi sandang dan pangan. Papannya belakangan dulu Pak Son, belum olah rumah. nanti tuh. Jadi yang saya maksudnya adalah sandang pangan. Artinya itu jangan sampai aib seorang istri kau beberkan juga. Artinya itu pakaian istri jangan kau bilang-bilangkan. Oh ini misalnya. Nah, ini salah satunya seperti itu. Yang kedua pasangan tadi yaitu pangan tadi ya. Pangan. Tentu kita sudah mengetahui semua bahwa segala sesuatu ada di pundak suami. Beban untuk mencari nafkah, itulah pangan. Selanjutnya yaitu harus kita bisa nantinya akan menyediakan juga papan. Papan itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Tempat tinggal sang istri, ya kan? Sang anak, sang suami. Itu nantinya runtutan seperti itu. Selanjutnya yaitu dirikanlah masjid di rumahmu.
Artinya di rumah itu jangan juga sampai ditinggalkan sholatnya. Sholat 5 waktu, sholat dijalankan terus, karena ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat 5 waktu adalah perintah yang tidak ada tawar menawar. Yang sudah ditinggalkan ya harus kita qadha, harus kita ganti, ya kan? Bagaimana kalau yang misalnya kita ini umur sudah 30 tahun, akhir balik kita berapa? Mungkin terhitung mungkin bisa 12 tahun, mungkin bisa 15, hitunglah 15 tahun. Jadi yang 15 tahun itu kita udah wajib sholat, itu wajib. Tak kala kita tidak melaksanakan itu, maka kita punya hutang, itu harus dibayar. Kalau sudah 15 tahun bagaimana saya harus bayar? Harus banyak di pondok. Setelah sholat zuhur kita harus berdiri lagi, sholat zuhur lagi tapi di pondok, ya kan? Yang penting syaratnya ada 2. Kalau asar pemotoknya di rumah, karena nanti orang heran, tadi udah sholat asar ngapa tidak ada, habis sholat asar itu sudah sunnah lagi, ya. Ada, makanya biasanya orang kebanyakan dikerjakan di rumah. Kodok lagi sama rakaatnya 4 juga, tapi membayar. Artinya dalam seumur hidup, walaupun itu tidak terlunasi hutangnya, tak kala mereka udah sampai batasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita yang telah kita lakukan itu, karena kita sudah berniat untuk membayar. Tapi jangan sampai juga bayarnya belum nyampe, enggak 14 tahun udah berhenti ya bayar, masih aja punya utang. Nah, jadi seperti itu. Baik, ini sudah mengenai tentang masalah kita untuk mendirikan tempat ibadah di rumahmu, mendirikan. Dah berapa poin Pak Son? Lupa aja Pak Son, dah 4 ya? 4, oh, udah banyak ada Pak. Udah banyak. Baik, saya kasih 1 poin lagi untuk menjadi ingatan. Tak kala kita mandang di luaran, itu harus kita samakan juga yang ada di rumah, karena tidak ada bedanya gitu. Cuma kadang-kadang ini tempatnya. Makanya saya beri gambaran sedikit. Kalau biasa pergi ke kebun ngambil daun ubi, kalau direbus namanya apa? Daun ubi kali ya. Iya, daun ubi. Kalau ditutup sama enggak daun ubi juga. Yang membedakan adalah hanya tempatnya. Tak kala kita pengen makan yang lebih mewah, berarti kita cari duit banyak-banyak, kita harus nginap di hotel 5 malam. Ya, berbulan madu. Ini orang tua langsung nyambut karena beliau nyimak apa yang saya sampaikan, ya kan? Jadi jangan kita mandang di rumah tempatnya seperti ini, lalu kita pengen mohon maaf jajan di luar. Nauzubillah min ya, ini. Karena apa? Itulah sebenarnya resepnya yang kadang-kala tidak dijalankan. Kalau resepnya kita jalankan, nah kalau pengen yang makan di tempatnya bagus, ya kan? Segaya bagus lah, alat permainan yang bagus lah, bukan istilah bahasa itu pakai pinggan seng lah, ya kan? Berarti kan kita harus cari uang banyak-banyak. Yuk bawa diri nginap di hotel. Ini resep dari saya. Mudah-mudahan bisa untuk diterima dan tidak protes. Karena itulah beberapa resep yang saya sampaikan ini adalah resep untuk menuju kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat. Sekaligus ini juga resep untuk mereka yang dilakukan mereka berdua. Resep yang untuk melakukan mereka yang harus dilakukan mereka berdua adalah saling menutupi kekurangannya dan kelebihannya. Oh, suamiku rupanya begini. Itu jangan diceritakan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Aja rupanya istriku giginya tinggal 2. Nah, ini jangan juga cerita sama yang lain. Artinya apa? Itulah salah satu aib
istri jangan juga diceritakan dengan yang lain. Salah satu suami juga jangan diceritakan dengan orang lain, karena itu adalah salah satu apa boleh katakan itu salah satu yang bisa menjadi sebabnya kita sudah ada tidak keharmonisan di situ.